Tong mulai saja tong diskusi karena kita tiga narasumber yang luar biasa nih sudah ada semua di dalam. Selamat malam selamat sore waktu Indonesia Barat untuk teman-teman semua yang ada di luar Papua. Ah, ya, terus selamat malam untuk tong semua yang ada. Kita punya diskusi. Oke, kita mulai diskusi pada saat hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk sama-sama dengan kita di tanggal 16 Oktober ini. Ini tepat di Hari Pangan Sedunia. Tepat di Hari Pangan Sedunia dan Tong ingin berdiskusi tentang dari sagu menjadi nasi, pangan dalam perspektif antropologi. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, kita punya tiga narasumber. Yang pertama ada Kakak Dede Mulyanto, seorang penulis buku. Beberapa karyanya sudah banyak saya baca dan beliau juga adalah seorang dosen antropologi di Universitas Pajajaran. Narasumber kedua kita ada Kakak Franky Samperante, Kakak Franky atau kita biasa panggil Kakak Angki. Kakak Angki ini Direktur Yayasan Pusaka. Eh, Pusaka salah satu NGO yang banyak bekerja untuk advokasi hak-hak masyarakat adat khususnya yang ada di Papua dan em, ya dan Tong tahu sekarang nih Kakak Angki sedang sibuk-sibuknya dengan teman-teman semua untuk advokasi kasus proyek sawah yang ada di Merauke, terus juga di Sorong dan Tong akan diskusikan itu juga sama-sama. Terus narasumber ketiga kita eh, ada Kakak Ulin Epa. Seperti yang teman-teman tahu di flyer tuh Kakak Ulin nih owner Isasai Resto, salah satu restoran yang ada di pinggir Danau Sentani, yang ada di Danau Sentani, di pinggir Danau Sentani. eh Banyak yang tanya Kakak Ulin ini siapa? Banyak yang belum kenal. Mungkin kalau Kakak Dede sama Kakak Angki nih teman-teman dong sudah tahu karena cari di Google saja nama muncul-muncul dengan dong tulisan-tulisan semua. Terus ketika teman-teman tanya Kak Colin ini siapa, teman-teman bisa datang ke Isa saya terus teman-teman lihat Kak Colin Pukarya itu ada di situ sudah. Isa saya itu dia Pukarya. Dia Pukarya, dia anak perempuan dari Sentani dan dia berusaha untuk mengkonsepkan perlawanan untuk mempertahankan identitas pangan yang ada di Sentani. Dia punya kebun, isinya tanaman-tanaman asli orang Sentani punya, yang orang Sentani sudah tanam lagi, tapi dia ada berusaha untuk tanam, dan dia punya Isasai Resto yang kalau kamu masuk kamu bisa lihat, oh ini orang Sentani itu tempat. Orang Sentani saja telah bikin rumah kayak begitu. Jadi dia pemakna dalam sekali, nanti teman-teman bisa terjemahkan sendiri semuanya. Tapi terima kasih sekali lagi. Tong mulai tong diskusi. Nanti untuk mengenal narasumber lebih dalam, nanti kami bisa diskusi lebih jauh dengan mereka kalau ada waktu. Eh, Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk hadir. Jujur saja diskusi ini sebenarnya harusnya ditayangkan di Lau-Lau, tapi karena ada keterbatasan, kita buat sesinya seperti ini. Ini pertama kali buat saya juga bikin diskusi seperti ini, dan dari awal mungkin saya targetnya hanya 10 orang saja. 10 orang untuk ada dalam Zoom, untuk bantu saya, untuk menggali lebih jauh lagi, karena narasumber-narasumbernya punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup sekali. Sayang kalau tidak digali. Tapi puji Tuhan setelah bagikan poster itu ternyata antusias untuk mengikuti diskusi ini sangat banyak sekali. Banyak teman-teman dari Papua, dari luar Papua, luar Indonesia berusaha untuk berusaha teman-teman daftar untuk mengikuti kegiatan diskusi ini dan saya yakin ada hal baik dari ini semua. Semoga Tong bisa belajar lebih banyak di malam ini. Oke, sedikit panjang lebar, tapi eh Tong akan mulai. Narasumber pertama kita yang nanti akan bicara ada Kakak Dede Mulyanto. Beliau akan bicara tentang pangan.
dari perspektif antropologis. Nanti narasumber kedua kita, Kakak Angki, bisa bersiap-siap setelah ini. Waktu selanjutnya saya berikan untuk Kakak Dede. Silakan, Kakak. Terima kasih, oke. Baik, saya tidak membuat bahan presentasi karena saya berpikir kita berdiskusi ya. Saya juga mencari ilmu di sini. Saya hanya berbagi beberapa wawasan saya, pengetahuan saya tentang hubungan manusia dengan tumbuhan, dalam hal ini uh, bahan pangan. Jadi kalau kita dari sudut pandang antropologi, uh, makanan atau pangan itu berada di dalam satu segitiga, di dalam ada satu segitiga di dalam ruang segitiga itu. Nah, sudut-sudutnya itu yang pertama adalah ekologi atau lingkungan biofisik tempat manusia hidup ya. Nah, dalam terkait dengan ekologi pangan di sini atau setidaknya bahan pangan dan makanan itu menjadi semacam simpul gitu ya antara manusia dengan lingkungan alam yang selebihnya. Jadi semacam apa metabolisme, ada metabolisme antara manusia dengan alam sekitarnya, dan itu dari ekologi. Di titik yang berikutnya ada titik sosiokultural. Jadi sosiokultural itu artinya adalah bahwa dalam metabolisme atau pertukaran energi, pemanfaatan dan lain sebagainya antara manusia dengan bahan pangan di alamnya, itu ada semacam kerangka yang berupa aturan-aturan, norma-norma gitu. Kemudian juga nilai-nilai, kemudian juga ideologi dan lain sebagainya yang disadari atau tidak itu dianut oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, dan nilai-nilai institusi dan juga norma-norma aturan dan juga mungkin juga ada pemaknaan itu mempengaruhi interaksi di dalam ekologi itu sendiri, yaitu hubungan antara manusia dengan sumber pangannya, dengan tumbuhan, dengan hewan uh, dan sekitarnya. Nah, dua hal ini penting sebelum saya menyebutkan pembahasan tentang sudut yang ketiga, yaitu ekonomi politik. Jadi kita ulangi dulu bahwa makanan atau pangan itu terletak di tengah-tengah segitiga. Sudut yang pertama adalah ekologi. Di situ ada metabolisme antara manusia dengan alam selebihnya. Kenapa saya sebut alam selebihnya? Karena manusia juga bagian dari alam, karena oleh hukum-hukum alam dan lain sebagainya. Begitu pula bahan-bahan pangan kita, entah hewan maupun tumbuhan, itu apa ya, mengikutilah hukum-hukum alam, seperti misalnya uh, iklim, cuaca, kedudukan di dalam permukaan bumi, apakah dia dataran tinggi, dataran rendah. Jadi misalnya bila tumbuhan dataran tinggi dibawa ke dataran rendah, mungkin akan mengubah kemampuan metabolismenya untuk menghasilkan bahan pangan dan lain sebagainya. Atau tumbuhan-tumbuhan dari daerah yang subtropis seperti dari Eropa atau Tiongkok Utara atau Siberia, itu akan mustahil bisa bertahan hidup di daerah yang tropis tanpa syarat-syarat tertentu yang terpenuhi. Jadi baik manusia maupun bahan pangannya itu ada di dalam ranah ekologi. Nah, hukum-hukum ekologi ini, kebutuhan akan sinar matahari, kebutuhan akan unsur hara tertentu, ketinggian dari permukaan laut, tekanan udara dan lain sebagainya juga sangat penting. Di dalam ilmu
Biologi kita biasa menyebutnya sebagai biogeografi, artinya makhluk hidup itu terikat pada ruang-ruang fisik di permukaan bumi tertentu. Dan ini akan ada pengaruhnya ya terhadap ini apa ini whiteboard. Baik, itu yang sudut yang pertama. Yang kedua, sosiokultural. Di dalam sosiokultural ini bahwa metabolisme antara manusia dengan bahan pangannya di dalam suatu ekologi itu dikerangkai oleh bermacam-macam hal di dalam kehidupan sosial manusia itu sendiri. Misalnya seperti norma-norma atau aturan-aturan yang mungkin berlaku secara lokal ataupun berlaku secara umum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk peranata-peranata atau institusi-institusi sosial seperti agama, seperti keluarga atau kerabatan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, suatu tumbuhan secara biologi dia bisa dimakan. Jadi punya kapasitas untuk bisa dimakan oleh manusia atau mungkin justru bernilai gizi tinggi. Tetapi belum tentu dianggap sebagai makanan oleh suatu kelompok berdasarkan aturan-aturan tertentu. Misalnya kalau di antropologi itu ada studi yang cukup terkenal oleh Marvin Harris, kenapa babi diharamkan dalam kebudayaan orang-orang Yahudi dan orang Islam. Padahal kalau dari segi biologi, babi itu adalah mesin penghasil daging yang paling efektif dan efisien karena babi bisa memakan semua hal termasuk sampah dan lain sebagainya dan menghasilkan daging lemak dengan kualitas yang tinggi dan besar. Jadi agama bisa menentukan apa yang makanan, apa yang bukan makanan. Meskipun secara biologi ada sekitar 30.000 sampai 20 sampai 30.000 spesies tumbuhan di seluruh dunia yang bisa dimakan. Tetapi dari jumlah itu mungkin hanya 20 sampai 30 uh, tumbuhan yang dianggap sebagai bahan makanan utama. Saat ini di dunia misalnya itu bagian besar dari jenis-jenis serealia ya, seperti padi, gandum, barley, millet dan lain sebagainya. Jadi sosiokultural atau masyarakat dan kebudayaan menentukan hubungan metabolisme antara manusia dengan ekologi yang di dalamnya ada bahan-bahan pangan. Jadi maksud saya adalah makanan bukan sekedar edible, gitu. Bukan sekedar bisa dimakan, tetapi diperbolehkan atau tidak oleh masyarakat itu untuk dimakan. Nah, titik yang ketiga, tadi saya singgung soal segitiga ya. Sudut pertama adalah ekologi, sudut kedua adalah sosiokultural. Nah, yang ketiga yang cukup penting nanti juga Pak Franky akan memperdalamnya, yaitu sudut ekonomi politik. Karena ternyata dalam sejarah kebudayaan manusia, metabolisme yang disaring atau dikerangkai oleh sistem sosiokultural ini itu dibentuk juga sedemikian rupa sehingga oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik. Mungkin pada masa silam sebelum munculnya negara-negara bangsa yang disebut satu kesatuan sosiokultural atau masyarakat, mungkin lingkupnya hanya satu dua desa, dua tiga marga, atau paling luas mungkin hanya satu suku yang jumlahnya hanya beberapa belas ribu orang atau hanya beberapa ribu orang gitu.
Dan dunia itu ya batasnya hanya sedemikian itu saja. Mungkin 2-3 gunung, selebihnya dianggap dunia luar atau dunia asing dan lain sebagainya. Ketika muncul negara-negara bangsa dan kemudian juga globalisasi yang pertama memunculkan kekaisaran-kekaisaran dunia di Tiongkok, di India, kemudian juga di Timur Tengah, yang seringkali kemudian mencari atas dorongan dari dalam peradabannya sendiri, mencari bahan-bahan tumbuhan untuk dimanfaatkan. Seperti kita tahu misalnya kamper itu sudah digunakan oleh orang Mesir sebagai bagian dari resep untuk mumifikasi, untuk memumikan raja-raja mereka. Padahal tidak ada tumbuhan kamper, tidak ada pohon kamper di sana. Jadi mungkin dicurigai perdagangan itu sudah sejak lama. Atau misalnya ketika kekaisaran Tiongkok itu mulai berkembang menjadi suatu peradaban yang besar, itu menjalankan operasi mencari bahan-bahan tumbuhan atau hewan yang berharga ke seluruh dunia, termasuk mungkin salah satunya ke wilayah kita di Indonesia, sampai ke Afrika, bahkan konon sekitar abad 12-13 sudah sampai hampir ke Amerika. Dan yang paling pokok dalam sejarah itu munculnya apa yang namanya dengan kolonialisme Eropa. Tujuan awalnya tetap sama, mencari bahan-bahan mentah dari wilayah yang dianggap sebagai sumbernya. Pada waktu itu, pada abad 15, misalnya Christopher Columbus ditugaskan oleh Ratu Spanyol dan diberkati oleh Yang Mulia Sri Paus untuk mencari rempah-rempah dan juga emas ke India. Tapi entah karena dia itu bodoh atau gimana, jadi sampainya malah ke Karibia. Gitu. Sampai sekarang orang penduduk asli di Karibia dan Amerika disebutnya Indian, padahal bukan orang India. Tapi karena niat awalnya memang mencari tempat yang namanya India. Nah, sejak abad 15 itu, 1442 ya kalau tidak salah, itu gelombang apa perjalanan pencari tumbuhan berharga dari Eropa itu semakin lama semakin banyak. Jadi dengan ditemukannya apa namanya jalur yang Tanjung Harapan di Afrika yang cukup relatif aman gitu, sampailah mereka ke Asia, ke Afrika dan lain sebagainya. Termasuk ke wilayah kita. Apa yang mereka cari itu produk-produk tumbuhan seperti bahan pewarna biru ya, yang di India atau di Asia Tenggara dikenal sebagai nila atau indigo ya, bahan pewarna. Itu bahan pewarna yang sulit diperoleh di Eropa karena tumbuhan-tumbuhan yang penghasil warna biru itu langka sekali di sana. Oleh karena itu kita bisa lihat di dalam kebudayaan Romawi, misalnya Yunani Romawi, warna ungu itu identik dengan warna orang kaya, bangsawan, raja-raja, karena memang mendapatkan bahannya agak sulit. Juga rempah-rempah ya untuk bahan makanan. Rempah-rempah itu kan pentingnya sebagai satu, bukan hanya untuk bumbu, tetapi juga untuk pengawetan makanan. Dan dengan kolonialisme, jadi gerakannya Columbus itu diikuti kemudian oleh kolonialisme. Bangsa-bangsa Eropa itu memobilisasi para investor, calon-calon kapitalis masa depan itu untuk berinvestasi dalam mencari sumber-sumber daya berharga ke seluruh dunia.
Kebetulan yang mampir di kita cukup banyak ya di wilayah kepulauan kita ini. Ada Spanyol juga pernah, ada Portugis pernah, ada kemudian Belanda lah. Itulah yang menyatukan saya di Jawa dengan kakak-kakak, adik-adik di Papua, sama-sama jajahan Belanda. Meskipun kita merdeka, kawan-kawan masih harus berjuang. Nah, ketika kolonialisme dan globalisasi di bawah kerangka ekonomi politik, Tadi kekuatan-kekuatan ekonomi besar pada waktu itu, cikal bakal para kapitalis saat ini, maka nyaris tidak ada lagi ruang yang terisolasi di dunia ini. Jadi ruang lingkup sosiokultural yang tadi saya sebutkan, yang awalnya hanya mungkin lingkupnya satu kampung, satu marga, beberapa marga, hanya 1, 2, 3 gunung sebagai satu dunia sendiri. Sekarang mereka terjalin satu sama lain dengan kelompok-kelompok manusia yang lain di tempat yang lain, di benua yang lain, melalui jejaring kekuasaan, perdagangan, dan kekuasaan politik. Nah, baik ekologi, sudut ekologi maupun sudut sosiokultural menjadi meluas oleh adanya globalisasi yang diawali oleh kolonialisme itu. Sehingga nilai-nilai, norma, aturan-aturan, termasuk juga ideologi tentang makanan, itu tidak hanya tumbuh berkembang sebagai suatu sistem adaptasi lokal terhadap ekologi lokal, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar, yang lebih luas. Minimal misalnya kalau saya sebagai orang Marin Anim gitu di Merauke, maka saya hidup di dalam satu kekuatan, satu ruang lingkup ekonomi politik yang namanya Negara Republik Indonesia, tapi juga saya bagian dari peredaran ide, barang-barang, dan orang dari wilayah yang namanya Asia Tenggara. Tetapi juga Asia Tenggara itu menjadi bagian penting dari arus perdagangan, barang-barang, perpindahan orang, ide, dan lain sebagainya secara luas dunia global. Sehingga sudut yang paling penting saat ini untuk memahami makanan bukan lagi ekologi lokal, bukan lagi sistem sosiokultural yang setempat, tetapi juga ekonomi politik yang lebih luas. Jadi itu ide dasarnya di dalam antropologi tentang makanan. Saya ulang sekali lagi bahwa makanan, bahan pangan maupun tumbuh-tumbuhannya itu dapat dibayangkan seperti berada di dalam suatu segitiga, 3 sudut. Sudut pertama ekologi, sudut kedua sosiokultural, dan sudut ketiga ekonomi politik. Ketiga-tiganya saling mempengaruhi apa yang mendefinisikan makanan di suatu tempat. Nah, itu kira-kira kerangka umum biasanya yang ada dalam antropologi dalam melihat makanan. Meskipun ada pendekatan-pendekatan yang lebih mikro ya, tanpa memperhatikan ekonomi politik. Kita bisa diskusikan juga contoh-contohnya mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Saya kira itu dulu untuk memicu diskusi kita bersama. Ade Yoke ya. Nanti tentang contoh-contoh atau yang lain bisa kita diskusikan. Begitu kira-kira, terima kasih. Terima kasih Kak Dede. Sebelum pindah, saya mau tanya tadi yang sempat dibahas mengenai agama bisa menentukan makanan tuh bukan sekedar kita mau bisa makan saja, kita bisa makan, tapi
tentang diperbolehkan atau tidak. Terus tadi sempat menyinggung mengenai agama bisa menentukan. Nah, biasanya di antropologi itu ada istilahnya totem kepercayaan. Ada Ya, makanan-makanan tertentu yang boleh dimakan. Ada misalnya ada hewan-hewan tertentu yang tidak boleh ya, dimakan. Misalnya betul, kita punya kepercayaan kita dari anjing, jadi kita tidak boleh makan anjing. Kalau kita makan betul, anjing nanti itu terjadi sesuatu dengan kita gitu. betul. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana masyarakat atau manusia pada masa itu yang belum bersentuhan, belum belum ada agama, belum terbentuk satu agama, entah Kristen, Islam atau sebagainya. Terus kemudian bagaimana proses mereka menemukan totem tadi? Manusia menemukan totem. Ya, beberapa Hmm. marga di dalam kelompok besar Marin Anim itu ada yang totemnya sagu ya. Tapi saya lupa. Saya tidak mendalami itu. Tapi ada satu pelajaran yang pernah saya dapatkan waktu saya kuliah itu dari Pak Emil Durkheim tentang totem ya, tentang asal-usul agama. Jadi kalau dalam pandangan kami antropolog, agama itu bukan hanya yang agama dunia yang kita kenal seperti Kristen, Islam, Yahudi, tetapi juga agama-agama yang dianut terkait dengan kepercayaan terhadap kekuatan adikodrati, kekuatan supranatural, baik itu yang sifatnya orang menyebut, orang Eropa menyebutnya sebagai animisme atau dinamisme atau apapun, tapi kalau dalam antropologi yaitu ya agama juga. Ada kepercayaan terhadap kekuatan adikodrati, supranatural, kemudian ada upaya-upaya untuk berinteraksi dengan kekuatan itu. Nah, dalam teorinya Pak Emil Durkheim itu, totem itu semacam uh, perwujudan representasi dari kolektif itu sendiri. Jadi suatu masyarakat itu membutuhkan semacam kohesi atau ikatan. Nah, ikatan itu bisa diperoleh melalui berbagai macam cara. Misalnya melalui ikatan kekerabatan antara satu keluarga dengan keluarga lain, keluarga satu marga dengan marga yang lain, satu marga lain dengan satu suku atau suku lain dengan suku lain. Bisa dengan kekerabatan. Tetapi menurut beliau semakin luas populasi dari suatu kelompok itu semakin dibutuhkan kekuatan di luar kekerabatan untuk mengikat. Misalnya kekerabatan itu paling-paling bisa membuat ikatan yang erat itu hanya mungkin antar, kalau saya di Jawa ya, itu hanya antar orang yang masih satu nenek saja, satu orang tuanya nenek apa namanya ya. Kalau di Jawa nyebutnya buyut lah ya, grand grandfather atau grand grandparent gitu. Selebihnya itu sudah dianggap dalam tanda kutip orang lain, sudah boleh dinikahi, sudah jarang bertemu. Biasanya yang hanya sering bertemu mungkin hanya yang satu nenek saja. Itu karena saya Muslim misalnya pada masa Lebaran atau pada masa Natalan saja. Nah, pada masyarakat seperti ini yang sudah luas itu, misalnya suku-suku pedalaman yang belum ada negara gitu ya, itu membutuhkan kekuatan lain selain kekerabatan. Nah, salah satunya adalah mengidentifikasi diri ke dalam suatu lambang yang mudah dipahami oleh orang sekitar. Itu bisa tumbuhan, bisa hewan, atau bisa gejala alam, misalnya bulan gitu, atau matahari, atau buaya, orang-orang penduduk asli di Australia itu ada yang totemnya burung emu, ada yang totemnya kadal tertentu misalnya. Di Papua sendiri saya yakin ada juga yang tumbuhan totemnya. Nah, totem ini biasanya direproduksi
melalui upacara bersama. Jadi biasanya 1 tahun sekali orang-orang yang mengaku diri sebagai keturunan suatu totem itu berkumpul, kemudian mengadakan entah pesta bersama atau yang lainnya. Jadi sebetulnya karena Pak Emil Durkheim ini apa ya, agak ateis-ateis gitu ya. Sebetulnya agama adalah ciptaan manusia yang berfungsi sebagai kohesi sosial. Nah, karena orang dari satu suku yang tinggal di sudut gunung yang berbeda belum tentu bertemu, kecuali kalau dipertemukan di dalam satu tempat, maka untuk melestarikan identitas sebagai bagian dari kelompok besar yang sama, biasanya dipakailah lambang-lambang tertentu yang mudah dikenali. Nah, totem adalah fungsi dari lambang itu. Misalnya orang Inuit itu totemnya ada yang beruang. Sehingga pada masa silam sebelum mereka menjadi bagian dari negara Kanada atau Amerika Serikat, orang-orang lanjut usia yang sudah dalam tanda kutip menjadi beban buat kelompoknya, itu biasanya menyerahkan dirinya kepada beruang supaya dimakan. Dan itu adalah kematian yang apa namanya? Seperti kayak orang Islam itu masuk surga gitu lah. Karena beruang adalah nenek moyang. Nah, jadi totem adalah semacam lambang identitas kolektif atau representasi kolektif dari kumpulan. Nah, seringkali ini juga sesuatu yang bisa dimakan seperti beberapa marga saya nggak tahu. Marin Andim itu yang totemnya pohon sagu ya kalau tidak salah. Nanti saya baca lagi lah. Baik, kira-kira begitu ya, Yok. Yok. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Dede. Nanti kita akan mengembangkan ini dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita kasih kesempatan kedua ke Kakak Angki.